Selamat siang dokter, selamat siang teman-teman. Nama saya Regina Setiawan dari NPM 108. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang diagnosis banding dari kista. Nah, jadi yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu tentang lesi periapikal. Nah, ini berfungsi ketika kita ingin menentukan diagnosis banding, ketika radiolusensi dari gambaran radiografi tersebut berada di bagian periapikal. Nah, lesi periapikal adalah lesi yang melibatkan area apikal dari gigi yang merupakan proses tindak lanjut dari karies dan penyakit pulpa. Bisa juga disebabkan oleh iritan mekanis, termis, dan juga kimia. Bisa dilihat di gambar yang ini, itu ada gambaran dari gigi yang memiliki periapikal yang normal, kemudian yang ini ada abses, ini ada granuloma, dan ini ada kista yang akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, selanjutnya, lesi periapikal merupakan sebuah respon lokal dari tulang di sekitar apikal gigi yang terjadi akibat nekrosis pulpa atau akibat kerusakan jaringan periapikal. Nah, jadi karena dia diakibatkan oleh nekrosis pulpa, jadi biasanya terjadi akibat patogenesis itu dari karies. Jadi bermula dari karies yang mana menyebabkan bakteri-bakteri tersebut menyebabkan nekrosis pulpa dan bakteri tersebut pun menjalar sampai ke bagian apikal. Nah, ketika terjadi perlawanan tersebut, sistem imun pun memberikan respon terhadap bakteri-bakteri yang masuk tersebut. Nah, ketika sistem imun berhasil melawan bakteri, dan terjadinya keseimbangan antara bakteri dan antibodi, maka akan terbentuklah eksudat yang terkumpul membentuk abses. Nah, abses itu ada dua, ada abses akut, ada abses kronis. Ketika eksudat dikeluarkan dari fistula, itu namanya abses alveolar kronis. Ketika eksudat tertampung dalam abses dan tidak keluar melalui fistula, itu abses alveolar akut. Nah, abses tersebut pun akan berkembang menjadi granuloma bila tidak segera ditangani. Nah, granuloma kemudian akan berkembang menjauhi apex sehingga semakin sedikit nutrisi yang ia dapatkan. Nah, karena semakin sedikit nutrisi yang granuloma ini dapatkan, maka bagian tengah dari granuloma menjadi nekrosis yang akan menyebabkan terbentuknya kista periapikal atau radikular. Nah, bisa dilihat pada gambar, ini gambarnya sama seperti tadi, jadi dari abses dia bisa berkembang jadi granuloma, dan kemudian dia bisa berkembang lagi menjadi kista. Nah, selanjutnya perbedaan pada gambaran radiografi. Jadi, yang pertama ada abses periapikal, itu bisa dilihat di gambaran radiografinya memiliki batasan yang diffuse atau tidak jelas dan juga tidak tegas. Sedangkan untuk granuloma, dia memiliki batasan jelas tapi tidak tegas. Bisa dilihat pada gambar bahwa dia memiliki batasan yang lebih jelas dari abses, namun dia tidak setegas dari kista periapikal. Nah, kista periapikal memiliki gambaran batas yang jelas dan juga tegas karena pada kista periapikal dia memiliki border border tergambar sebagai radio opak. Dia ada radiolusen yang dikelilingi oleh radio opak. Nah, selanjutnya adalah lesi pada rahang menurut WHO tahun 1992 itu dibagi menjadi 3, yaitu lesi dengan bentuk kista, lesi tumor jinak, dan lesi tumor ganas. Nah, kista berkembang karena iritasi, cedera, ataupun infeksi. Sedangkan tumor tumbuh akibat dari pertumbuhan sel yang abnormal sehingga terjadi pembengkakan. Meskipun mereka etiologinya sangat berbeda, namun ketika dilihat melalui gambaran radiografi, mereka terlihat mirip-mirip atau sama karena terlihat radiolusensinya, terlihat sama-sama radiolusen. Nah, untuk kisah dentigerous pada kasus ini, itu diferensial diagnosisnya adalah ameloblastoma. Sekitar 17% ameloblastoma berhubungan dengan gigi impaksi atau kista dentigerous. Nah, ameloblastoma unilokular yang kecil terletak di sekitar mahkota gigi yang tidak erupsi sering tidak bisa dibedakan dari kista dentigerous. Jadi, ameloblastoma unilokular itu yang ini,
terletak di sekitar mahkota gigi. Itu sering tidak bisa dibedakan dengan kista dentigerous yang ini. Nah, sebenarnya melalui gambaran ini bisa dilihat perbedaannya kalau kista dentigerous itu dia selalu patokannya adalah CEJ. Jadi dia membentuk, lesi kista, sesuai dengan CEJ dari gigi tersebut. Kalau untuk ameloblastoma, dia tidak terpaku dengan CEJ. Bisa dilihat pada gambaran panoramik, ini merupakan contoh dari ameloblastoma unilokular. Sedangkan yang ini merupakan kista dentigerous. Jadi bisa dilihat ini pas dari CEJ, kemudian menunjukkan juga mahkotanya terproyeksi ke dalam rongga kista. Jadi mahkotanya masuk di dalam rongga kista. Sedangkan untuk ameloblastoma itu tidak. Jadi dia lebih miring. Nah, selanjutnya untuk odontogenic keratosis, TIK atau OKC, itu juga merupakan differential diagnosis dari kista dentigerous. Jadi, odontogenic keratosis lebih tidak berpotensi untuk meresorpsi akar, dan lesi ini terletak lebih apikal, jadi bukan di CEJ-nya, jadi lebih di bawah dari CEJ. Nah, sekian presentasi dari saya tentang diagnosa banding dari kista dentigerous. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Selamat siang dokter, selamat siang teman-teman. Terima kasih.